Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tugas akhir dari Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Isani Mazalfi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Nozia Rafiola Edis dengan NIM 2200522016. Yang kedua, ada Auria Sarwita dengan NIM 2200522018. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Ciha Nabila dengan NIM 2200522026. Materi yang pertama yaitu akan dibacakan oleh Nozia. Kepada Nozia, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang profil bisnis dari Salon 3 Sekawan, yaitu Nail Art merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa kecantikan. Usaha ini menawarkan jasa home service sehingga mempermudah layanan bagi konsumen. Desain proses pengerjaan sekitar 1-2 jam dan dapat bertahan hingga kurang lebih dari 3 bulan. Jasa ini menggunakan produk kami yang sangat berkualitas. Selanjutnya, subsistem dari salon kami yaitu ada hairstylist atau pegawai, gunting, kaca atau cermin, dan kursi. Yang pertama yaitu ada pegawai atau hairstylist, yaitu adalah orang yang bertugas untuk memotong dan menata rambut. Yang kedua ada gunting, yaitu alat yang digunakan untuk memotong rambut pelanggan. Yang ketiga ada kaca atau cermin, yaitu untuk melihat penampilan model rambut yang apakah sesuai dengan yang di-request pelanggan atau customer. Yang keempat, ada kursi. Selanjutnya yaitu komponen yang ada pada salon kami. Yang pertama yaitu kursi, yang kedua tempat mencuci rambut, yang ketiga pendingin ruangan atau AC, yang keempat peralatan salon seperti sisir, hair dryer, handuk, produk perawatan rambut, rambut, hair scooper, semprotan rambut, cermin, salon tromer atau uap untuk kerimbat. Yang kelima yaitu ada uap untuk kerimbat. Yang keenam contoh model rambut, contoh potong model rambut. Yang ketujuh perlengkapan salon seperti masker, kerimbat, lulur, catokan rambut, pedicure, manicure, spa, facial wash, cat rambut. Yang kedelapan yaitu ada bangku tunggu atau ruang tunggu. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh Auria Serwita. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian organisasi pada salon kami, itu Salon 3 Sekawan. Pada bagian ini ada pemilik salon atau owner. Pada bagian ini, pemilik salon juga memiliki accountingnya serta kasir. Pada bagian kasir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ketua keperawatannya, lalu di bawah ketua keperawatannya itu ada hairstylist. Lalu yang bagian kedua, ketua perawatan wajah dan badan, juga ada hairstylistnya. Selanjutnya ada uraian organisasi salon. Yang pertama, pemilik salon atau ownernya. Pada bagian pemilik salon ini mengawasi dan manajemen kegiatan salon, baik cabang maupun pusat, mengontrol seluruh kinerja dari pekerjaan 3 salon kawan, serta memiliki wewenang untuk memberikan instruksi dan pengambilan keputusan terhadap satu tindakan perusahaan. Lalu yang kedua ada accounting. Accounting ini bertugas untuk mengelola data transaksi pelanggan serta membuat laporan keuangan, baik laporan keuangan per bulan maupun laporan keuangan per tahun. Lalu yang ketiga, kasir. Kasir bertugas untuk melayani secara langsung proses transaksi pelanggan. Lalu yang keempat, ada ketua keperawatan wajah dan rambut. Ini bertugas untuk memimpin dan mengendalikan pelayanan dalam bidang wajah dan badan. Yang kelima, ada hairstylist, bertugas untuk melayani pelanggan dalam perawatan salon. Selanjutnya ada diagram konteks. Pada diagram konteks ini, pada siklus pendapatan melakukan pemesanan pelanggan kepada siklus produksi.
Lalu siklus produksi ini memberikan produk jadinya kepada siklus pendapatan. Dan siklus pendapatan juga melihat prediksi penjualannya terhadap siklus produksi. Lalu pada siklus pengeluaran memberikan permintaan pembelian kepada siklus produksi. Lalu siklus produksi memberikan overhead-nya kepada siklus pengeluaran. Lalu siklus pengeluaran ini memberikan bahan bakunya kepada siklus produksi. Dan selanjutnya ada siklus penggajian SDM. Siklus produksi memberikan kebutuhan tenaga kerjanya kepada siklus penggajian SDM. Lalu pada siklus produksi juga memberikan siklus penggajiannya kepada SDM. Selanjutnya ada manajemen. Siklus produksi memberikan hasil laporan kepada manajemennya. Lalu pada siklus produksi juga memberikan kas produksinya kepada sistem buku besar dan pelaporannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Kepada Jihan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Auries. Selanjutnya itu ada diagram alurnya atau flowchart. Yang pertama ada sales. Di sales ini ada pelanggan, lalu dari pelanggan ini dihasilkan data pelanggannya dalam 3 rangkap. Lalu selanjutnya diinput data pelanggannya dan dibuatkan faktur. Di supplier dibuatkan faktur, lalu diinput data pesanannya dan menghasilkan 2 faktur. Lalu selanjutnya dicetak salinan file dalam dokumen kertas. Selanjutnya yaitu di bagian produksi, dimulai dan membuat warna, lalu membuat bukti pengiriman barang jadi menjadi 3 rangkap. File yang pertamanya itu dikirimkan bersama barang ke bagian gudang. Lalu file yang kedua dikirim ke bagian akuntansi, dan yang file ketiganya itu disimpan sebagai arsip. Selanjutnya di bagian akuntansi menerima bukti pengiriman barang jadinya 2 rangkap. Rangkap yang kedua dari bagian produksi. Kemudian diarsip untuk dijadikan bukti bahwa bagian produksi telah menyelesaikan produk jadinya dan sudah melakukan pengiriman ke bagian akuntansi. Selanjutnya di bagian gudang menerima barang jadi dan bukti pengiriman barang jadi lembar 1 dari bagian produksi. Berdasarkan bukti pengiriman barang jadi tersebut, bagian gudang telah mengisi kartu gudang yang menyatakan bahwa bagian gudang telah menerima barang tersebut dari bagian produksi. Selanjutnya, setelah mengisi kartu gudang, bagian gudang meminta tanda tangan untuk mengetahui apakah produk jadi yang masuk ke bagian gudang, ke bagian akuntansi. Lalu selanjutnya di bagian akuntansi, dia menerima kartu gudang untuk ditandatangani sebagai bukti pengiriman barang jadi tersebut. Setelah itu, baru dikirimkan kartu gudang yang telah ditandatangani ke bagian gudang. Berdasarkan kartu gudang yang telah ditandatangani, bagian gudang membuat surat penerimaan barang jadi atau SPBJ-nya menjadi 3 rangkap. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi, lembar keduanya dikirim ke bagian produksi, dan lembar ketiganya disimpan sebagai arsip. Lalu selanjutnya di bagian akuntansinya, surat penerimaan barang jadi lembar 1-nya dari bagian gudang. Berdasarkan SPBJ lembar 1 tersebut, bagian akuntansi mengisi kartu persediaan yang digunakan untuk mengetahui persediaan barang jadi yang telah masuk. Setelah mengisi kartu persediaan, bagian akuntansi mencatat di jurnal tentang persediaan barang jadi yang masuk. Setelah itu diposting ke buku besar dan pelaporan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, dibuatnya jurnal dan dimasukkan ke database. Lalu selanjutnya gudang, berdasarkan SPBJ lembar 2, membuat laporan penyelesaian barang jadi yang dikirimkan kepada owner. Dan selesai. Selanjutnya yaitu ada next slide, yes. Diagram alur kerja. Di diagram alur listrik, yaitu sebagai interdependensi. Di dalamnya yaitu ada hair dryer, yaitu interdependensi. Selanjutnya gunting, interdependensi. Lalu ada cermin, interdependensi. Selanjutnya yaitu ada karyawan. Di karyawan yaitu ada mejanya, meja termasuk interdependensi. Lalu uang, interdependensi. Rol rambutnya, interdependensi. Majalah atau korannya
Korannya itu termasuk dekomposisi, lalu selanjutnya di lokasi interdependensi. Next slide. Selanjutnya yaitu ada pengendalian dari siklus pendapatan. Pendapatan dulu. Slide sebelumnya ya, coba. Pendapatan dulu. Pendapatan dulu. Nah, ya. Kelemahannya yaitu yang pertama, pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Pengendalian internalnya bisa melakukan pemeriksaan edit entry data. Selanjutnya yaitu penjualan secara kredit ke pelanggan dengan memiliki catatan kredit yang buruk. Pengendaliannya bisa persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, bukan oleh fungsi penjualan, catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Selanjutnya di kelemahan ada legitimasi pesanan, pengendaliannya tanda tangan di atas dokumen kertas, tanda tangan digital, dan sertifikat digital untuk e-business. Selanjutnya habisnya persediaan, biaya pergudangan, dan pengurangan biaya. Pengendaliannya bisa sistem pengendalian persediaan. Selanjutnya ada kesalahan pengiriman, barang dagangan yang salah, jumlah yang salah, atau alamat yang salah. Pengendaliannya yaitu rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan, pemindaian ke garis, pengendalian aplikasi entry data. Selanjutnya ada pencurian dalam persediaan. Pengendaliannya yaitu batas akses fisik ke persediaan, dokumentasi semua transfer internal persediaan, perhitungan fisik persediaan secara periodik, dan rekonsiliasi perhitungan dengan jumlah yang dicatat. Selanjutnya yaitu kegagalan untuk menagih pelanggan. Pengendaliannya yaitu pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan, pemberian nomor terlebih dahulu ke semua dokumen pengiriman dan rekonsiliasi faktur secara periodik, dan rekonsiliasi kartu pengambilan dan dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nazia. Pada Nazia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian siklus pengeluaran. Yaitu yang kelemahan yang pertama yaitu salah mengentrikan data pesanan. Pengendaliannya lebih teliti dalam menginput data yang dimasukkan. Selanjutnya, salah mengirim faktur pemesanan. Pengendaliannya yaitu cek alamat tujuan sebelum mengirim pesanan. Selanjutnya, kesalahan mengetrikan kriteria dari pesanan. Pengendaliannya mengecek pesanan sebelum dikirimkan. Selanjutnya itu memesan barang dengan kualitas barang yang bagus. Pengendaliannya mengecek barang ke pemasok. Kelemahan selanjutnya itu penggelapan barang. Pengendaliannya tidak menerima hadiah berupa sogokan uang atau barang. Selanjutnya, penerimaan pesanan dengan kualitas produk. Pengendaliannya dengan retur pemesanan. Selanjutnya, jumlah pemesanan yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Pengendaliannya mengkonfirmasi kepada pemasok bahwa barang yang telah diterima tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, jatuh tempo yang tidak akurat. Pengendaliannya melakukan memverifikasi tanggal jatuh tempo utang. Selanjutnya, barang yang dipesan tidak sesuai dengan faktur. Pengendaliannya melakukan cross cek ulang atau menyesuaikan pemesanan dengan faktur. Selanjutnya, kesalahan mencatat arus kas yang keluar. Pengendaliannya teliti dalam mencatat arus kas yang keluar. Selanjutnya, kesalahan mengirim nota. Pengendaliannya mengecek ulang nota yang akan dikirimkan pihak ketiga.
Pengendaliannya merekonsiliasi harga pesanan dengan faktur. Selanjutnya pada saat transfer uang. Pengendaliannya itu membayar di tempat atau COD. Selanjutnya kesalahan dalam mengirim nota. Pengendaliannya cek ulang nota yang akan dikirimkan. Selanjutnya pembayaran utang yang tidak tepat waktu. Pengendaliannya menyediakan uang sesuai dengan anggaran hutang. Yang kelemahan yang terakhir yaitu melingkapkan kas oleh pihak ketiga. Pengendaliannya yaitu merekonsiliasi harga pemesanan dengan faktur yang pemesanan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang pengendalian siklus produksi yang akan dijelaskan oleh Auries. Baik, saya akan menjelaskan siklus produksi. Pada pengendalian siklus produksi ini, kelemahannya yaitu pencurian barang produksi atau kerusakan persediaan tetap. Pengendaliannya itu, yang pertama memasang kamera CCTV, yang kedua memisahkan tugas-tugas penjagaan aset antara pencatatan dan otorisasi untuk pemindahan. Ketiga, melakukan pemeriksaan fisik secara periodik dan merekonsiliasinya dengan catatan. Yang keempat, dokumentasi yang memadai dan ditinjau semua transaksi yang melibatkan pembuangan. Yang kelima, batasi akses fisik ke persediaan data aktiva tetap. Lalu kelemahan yang kedua ada kesalahan pencatatan dan memasukkan data biaya yang tidak akurat. Pengendalian entry data, penggunaan memindai kode garis jika memungkinkan merekonsiliasi tercatat dengan perhitungan fisik secara periodik. Kelemahan yang ketiga, hilangnya data. Pengendaliannya membuat data cadangan dan perencanaan pemulihan dari bencana, batasi batas data biaya. Yang keempat, kinerja yang kurang baik. Pengendaliannya pelaporan yang lebih baik dan tepat waktu. Lalu kelemahan yang terakhir ada pesaing lebih memiliki perlengkapan dan peralatan yang lebih. Cara pengendaliannya yaitu yang pertama membeli dan menyediakan perlengkapan dan peralatan yang lebih canggih. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk yang akan dipakai pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan cara kerja karyawan agar lebih profesional. Yang keempat, menyediakan fasilitas yang lebih baik agar pelanggan lebih nyaman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Auries. Baik, selanjutnya udah habis ya. Sesi tanya jawab. Next slide. Next slide. Baik, mungkin segitu aja hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.